Mitra bisnis, lebih dari 1.300 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia berencana melakukan cuti bersama pada 7 sampai 11 Oktober mendatang menuntut kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim di Indonesia. Mereka mengaku penyesuaian gaji dan tunjangan mereka tidak mengalami perubahan dan penyesuaian selama 12 tahun terakhir padahal tingkat inflasi terus naik. Apa komentar Anda mengenai rencana cuti bersama ribuan hakim ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Slogannya keren banget, cuti bersama. Hebat. Itu hakim ini kenapa begitu? Karena hakim ini banyak uang sampirannya, banyak uang belakang yang kita nggak tahu lah. Udah gitu secara formal dia pengen juga mendapatkan uang. Jadi double dia dapat dia. Jadi saya nggak habis pikir nih Pak hakim-hakim ini. Udah dapat tunjangan, udah dapat jual-jual perkara juga ada di situ segala macam. Jadi susah ini. Mana hakim seperti ini? Hakim itu susah. Kalau bisa Pak, kalau hidup ini janganlah berhadapan dengan hakim selama hidup. Gitu. Kan tadi dibilangnya selama 12 tahun nggak naik gaji Bu ya. Iya. Ya kalau memang benar seperti itu keadaannya dinaikin aja, itu nggak apa-apa Bu ya. Itu wajar ya, tapi jangan juga ada yang tadi bilang apa tuh setinggi-tingginya ya. Itu saya kurang sependapat Bu kalau setinggi-tingginya ya. Naikin gaji yang kayak kita upah pegawai aja juga naik gaji juga nggak tinggi-tinggi Bu. Ada batasannya ya, buah pabrik aja sesuai dengan inflasi. Ya selama inflasi 12 tahun itu aja diapel gitu Bu ya. Karena kalau setinggi-tingginya menurut saya juga nggak mungkin ya, nggak menjamin juga maksud saya. Kalau upah hakim setinggi-tingginya itu pasti mereka jadi hakim yang baik juga enggak Bu ya. Ada hakim yang baik, tapi jumlahnya nggak banyak Bu di Indonesia. Bisa dihitung lah sama tangannya. Kebanyakan ya pasti ya minta duit, satu macam-macam lah. Jadi menurut saya sih kalau memang mau dinaikin selama 12 tahun nggak naikin. Tapi yang pantas aja Bu, yang pantas dan layak sesuai dengan inflasi. Jangan yang terlalu berlebihan Bu ya. Karena juga nggak menjamin kalau sampai setinggi langit gajinya tinggi sekali juga pasti mereka jadi putusannya betul kan belum tentu juga. Itu aja dah Bu, makasih. Iya, sebetulnya memang sangat miris ya. Mereka kan katanya hakim itu wakil Tuhan dalam masalah pengadilan di dunia ini. Tapi kalau hakim-hakim itu merasa hidupnya kurang sejahtera, akan terbuka pintu dengan lebar untuk suap menyuap, jual beli perkara dan seterusnya. Nah itu kan harusnya dipikirkan ya kita ngomong jangan korupsi dan seterusnya, tapi kesejahteraan terutama hakim itu kurang. Ya memang kita harus membandingkan kesejahteraan aparat penegak hukum secara umum. Ya ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada hakim. Nah mereka semua harusnya ya setara. Ya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah kalau saya lihat kepolisian itu cukup sejahtera. Ya memang tidak menjamin kalau kesejahteraannya ditingkatkan itu akan jadi jujur, enggak. Tapi paling enggak mereka karena sudah sejahtera, ya banyak sekali mereka yang enggak mau mikir untuk berbuat yang aneh-aneh, menerima suap lah, kong kali kong lah, atau apa ya. Jadi memang harusnya negara itu memperjuangkan paling enggak setara lah dengan kepolisian maupun kejaksaan. Ya jadi kalau mau kayak kemarin ya ada kasus yang masalah menghambat penyelidikan obstruction of justice ya. Kemudian denda cuma 5.000, masyarakat pada teriak-teriak dan sebagainya. Nah jangan-jangan udahlah 5.000 aja, nanti saya kasih berapa puluh juta, ratus juta. Nah kemudian kalau hakimnya ketiga hakim mau semua gimana? Yang dikorbankan apa? Ya, jadi
banyak masyarakat yang mengatakan bahwa keadilan, masalah hukum di Indonesia itu hancur dan sebagainya. Ya, lah gimana kalau hakimnya aja nggak sejahtera? Ya mungkin hakimnya juga cari-cari penghasilan yang lain, dan salah satu yang paling gampang ya perkara. Ya sama ini kan dia anteng-anteng aja tuh hakim nggak dinaikin gaji ya. Nah saya pikir itu kenapa dia sekarang menjadi mendadak pengen dinaikin gaji? Ya itu karena mungkin dia kan dapat ya sesuatu, mungkin sabetan lah ya. Nah setelah kasus yang di Surabaya itu, atau kan tahu kan tuh yang dibebaskan. Nah itu kan dia hakim-hakimnya dipecat oleh KY itu kan. Oke. Nah iya saya rasa sih mungkin ya dia lebih aman kalau misalnya dia minta naik gaji lah kalau begitu, daripada nanti minta sabetan dia bisa dipecat kan. Saya pikir sih kalau 12 tahun nggak naik ya wajar aja mesti naik. Hakim kan yang mulia, ya kan. Cuma di sisi lain tentu performance-nya mesti ditingkatkan. Korupsi kurangi, hukuman dibuat yang setimpal. Jangan orang korupsi 300 T misalkan, hukuman 3 tahun, ya kan. Nah itu mungkin kan ada imbalannya gitu loh. Nah yang begitu kan mesti dihilangkan, minimal dikurangi lah. Tapi kalau gajinya naik saya pikir sangat pantas, apalagi sudah 12 tahun. Terima kasih. Tapi kalau dipikir-pikir 12 tahun anteng aja tuh, berarti kan lumayan Karti. Jam 12 tahun anteng aja tuh, kanan kiri berapa triliun, berapa M dapat dia. Jadi rupanya begitu ya. Tapi sekarang ya alasan doang kali pengen ngaso. Kalau dia kan bisa, hakim-hakim kan bisa jual apa? Berapa tahun, berapa duit, keluar berapa duit, 12 tahun kasih berapa duit, takuan berapa duit, kan begitu. Ngapain dinaikin? Ya udah ya, nggak dinaikin juga nggak bakalan dia berhenti. Baru tahu saya kalau selama 12 tahun ini ternyata mereka gajinya iya. Oh, makanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Itu aja sih. Oke, saya juga komentar dikit aja sih. Kalau saya dengar berita ini, saya jadi ingat pengalaman saya waktu masih jadi seorang sales ke salah satu material untuk factory lah gitu. Saya 25 tahun yang lalu. Saya ingat cerita itu pada waktu itu begini, ada seorang yang bertugas di bagian purchasing di pabrik ya. Dia bertugas di bagian pembelian. Nah, dia sering curhat dengan saya juga bahwa saya sudah bertahun-tahun kerja, gaji nggak pernah naik dan sebagainya. Suatu hari saya makan siang dengan bosnya. Saya tanya, saya bilang, sorry, ini aplikasi Anda ini setiap kali sudah ngeluh sama saya bahwa gaji nggak pernah naik, bertahun-tahun nggak pernah naik. Bos saya bilang, saya tahu memang gaji saya memang tidak pernah naikin, tapi saya tahu sampingan dia di samping apa. Dia terima uang berapa dari supplier, dia terima uang dari pihak logistik berapa. Jadi itu cuma ini sebenarnya persis sama yang dengan yang sekarang berita ini sebenarnya. Bos saya bilang, saya tahu memang gaji, tapi saya tutup mata. Saya tanya dia, oke, gaji nggak pernah naik, tapi berapa yang dia terima tiap bulan dari supplier, uang bawah meja, dari logistik, berapa? Coba suruh dia hitung berapa, dia bilang begitu. Jadi intinya itulah intisari dari cerita ini, mirip dengan berita yang sekarang kita lagi dengar ini. Oke, thank you. Jadi gini, ini kan tuntutannya itu kan intinya mereka minta revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang dibuat di era pemerintahan SBY. Ya kan, situ kan bunyinya seperti ini. Ada bunyi seperti ini. Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim disesuaikan dengan besaran gaji pokok PNS. Bunyi seperti itu ya. Dan kemudian di dalam undang-undang yang dibuat tahun 2009
itu juga di situ tercantum status hakim sebagai pejabat negara ini berlaku untuk hakim agung. Sedangkan hakim di tingkat pengadilan pertama dan banding itu statusnya pejabat negara tertentu yang berstatus PNS. Itu ya, bunyi seperti itu ya gitu. Jadi kalau ada hakim yang lolos seleksi, ada calon hakim yang lolos seleksi sebagai hakim, itu status PNS-nya masih melekat di dirinya. Jadi yang kalau kita lihat saat ini kan yang mogok, yang sampaikan tuntutan itu kan mayoritas dari hakim-hakim muda. Iya kan, kita lihat seperti itu. 2012 juga sama. Iya kan gitu. Jadi di sini kalau menurut saya ya, secara kenegaraan yang namanya hakim itu statusnya harus pejabat negara. Sama seperti halnya anggota legislatif, ya kan? Kalau kita lihat saat ini kan seperti ada anggota DPRD aja gajinya lebih besar dari hakim. Para tanggung jawabnya lebih besar hakim. Iya kan, dia butuh kalian khusus hakim kan gitu. Jadi saya rasa di sini harus lakukan mekanisme kelembagaan, jangan seperti ini, karena kalau revisi itu kan ya diperlukan juga status yang jelas dari hakim itu sendiri kan, jangan status ganda seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi terakhir saya katakan gini Bung Beni, di Indonesia sudah terbukti jabatan dan gaji besar nggak menjamin pejabat itu nggak akan melakukan korupsi, nggak akan terima suap, dan nggak akan dan nggak menjamin juga bisa kerja dengan baik ya. Gitu. Jadi pada intinya uang dan jabatan itu nggak salah. Uang jabatan itu perlu di dalam hidup ya gitu. Yang penting jangan kesampingkan prinsip-prinsip moral, paling penting. Oke. Pandangan saya, demo itu ya tidak elok lah dilakukan oleh hakim. Tentu mereka mau protes ya pakailah jalur, tapi jangan demo. Tetapi yang ingin saya highlight, sistem reward dan punishment kita itu tidak berjalan dengan baik. Pejabat negara dalam hal ini hakim yang lembaga yudikatif juga saya pikir masuk juga pejabat di pemerintahan dan negara ya. Mereka pun layak diberikan penghasilan yang lebih baik. Karena kita sama-sama tahu hakim punya keluarga. Dan zaman sekarang bro, kita mau ngopi aja, begitu masuk mall, kopi yang tadinya 15.000 harganya udah jadi 40-50.000 bro. Bahkan ada satu tempat di Jakarta, begitu selesai minum kita lihat menunya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Kan nggak bisa menghindari perkembangan zaman. Artinya kebutuhan ekonomi itu semakin meningkat. Termasuk juga pejabat pemerintahan. Anda tahu pejabat pemerintahan di Singapura itu tinggi sekali gaji mereka. Tetapi punishment mereka jelas sekali. Itu tidak ada tawar-menawar. Jadi sistem merit dan sistem reward punishment ini kita Indonesia itu seiring dengan waktu harus ditegakkan. Kalau mereka sudah diberikan reward yang baik, mereka juga harus siap dengan aturan undang-undang kita terhadap punishment yang harus tegas dilaksanakan. Dalam hal ini yang sering kita bicarakan ya salah satunya undang-undang korupsi ya. Ini yang masih belum kita tangan ya. Hari ini udah pelantikan DPR RI yang baru nih. Kita lihat nih, apakah menjadi prioritas apa enggak. Dan setelah itu tuntutan jelas yang dalam arti punishment. Kalau mereka melanggar tidak ada tanggung-tanggung lagi terhadap mereka yang sebagai penegak hukum. Kalau mereka masih korupsi, punishment-nya harus jelas. Langsung pecat. Langsung pecat. Jangan lagi mutasi. Betul, jangan mutasi, lantas dimaafkan. Demikian juga terhadap pejabat pemerintahan siapapun juga. Setuju. Oleh karena itu, kita Indonesia tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan GDP kita. Kalau enggak mau naikkan gaji mereka dari mana, bro? BBM nggak cukup. Ya harus ada pertumbuhan ekonomi. Ini
antara telur dan ayam mana duluan, kita nggak ada pilihan. Mungkin 5 tahun di tangan Prabowo ini pertumbuhan harus mencapai 7-8%. Iya. Apapun caranya, mungkin harus dikorbankan. Ya korupsi mungkin nggak bisa serta-merta langsung berkurang, tetapi harus ada kebaikan, harus ada kemajuan. Kita nggak ada pilihan. Setuju. Jadi saya melihat hanya 3 kata yang saya mau katakan, pemilihan pejabat entah eksekutif, yudikatif maupun legislatif, sistem merit harus ditegakkan. Terus reward dan punishment jelas. Indonesia akan maju. Saya kira gitu, bro. Kita banyak kasus tuh. Hakim kan wakil dari Tuhan. Kenapa banyak maling ayam hukumannya 5 tahun, koruptor cuman 1-2 tahun? Wakil Tuhan tuh, Bang. Gimana? Kita juga bingung, enggak? Terus mau demo, katanya 12 tahun nih nggak naik gaji. Coba deh saya tanya Bang Ben, 2 tahun gak naik gaji gimana rasanya? Bingung kan lu? 5 tahun bisa kejang-kejang lu. Ini 12 tahun kagak naik gaji, bingung juga. Berarti ada udang di balik peye. Gajinya kecil, sabetannya topan badai berarti. Ya, kalau enggak lu bisa tahan 12 tahun, bingung juga kita. Nggak menaifkan, nggak mungkin ada hakim baik. Tapi ya kayak kita ngomong gini deh, kalau kata bapak bangsa almarhum Gus Dur, polisi yang baik cuma 3. Polisi ugeng, polisi tidur, sama patung polisi. Kayak begitu tuh. Orang boleh lihat kok kalau yang di kota besar mobilnya mewah-mewah kok. Nggak ada itu gaji berapa tapi bisa beli Lexus, kan begitu ya. Nah, jadi ya kita lihat kalau hakim mungkin sepengetahuan ya, mungkin daerah mungkin adalah yang baik. Tapi kalau selama ini kita tahu kan Pak almarhum Altijo ya yang keras. Betul. Nah itu yang baru kita tahu. Tapi yang mungkin di daerah mungkin ada yang baik. Tapi dengan demo ini makin nunjukin sebenarnya bisa 12 tahun itu terus mereka bisa survive. Kita bingung juga sih. Itu aja. Justru membuka aib sendiri ya. Lucu, 12 tahun kok baru ributnya sekarang. Bang Ben aja 5 tahun langsung ngajuin resign kali kalau nggak ada gaji. Nah, kan begitu aja. Minta istri bikinin bihun. Cakep. Yang dibawa malah ke moceng. Koruptor 300 triliun, hakim vonis cuma bayar goceng. Nih gimana nih, wakil Tuhan apa wakil hantu nih? Ada deh mau kayak anak ini aja apa ormas-ormas itu tuh, iya kan? 12 tahun nggak naik gaji, waduh, rasa kayak orang termiskin di dunia ya, makan sepiring berkuah ya, ya kan? Iya. Nah, kayak kita tahu lah, ya kan, hukum di Indonesia bagaimana. Sudah mendengar berita ini sangat sedih sekali ya. Ya kita memahami kalau sudah 12 tahun kenapa begitu, ya cukup sedih sih. Tetapi setahu saya kita balik dari ke kenyataan dulu. Hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan ya. Dia sangat terhormat. Habis itu terhormat kayaknya sesuatu yang baik lah. Saya ini pendapat saya sebagai warga negara sipil ya. Ya, saya tidak mengerti. Tapi kalau bisa hakim itu kan semua orang meminta keadilan kepadanya. Kalau bisa hakim, mungkin hakim bisa bilang 2 hari cuti, 3 hari cuti. Tapi ingat di sisi yang sebelahnya yang diadilin itu 1 hari sangat berharga sekali. Ya, seperti mati dan hidupnya, kehidupan mereka gitu loh. Jadi kalau bisa hakim ini boleh melakukan seperti permintaan naik gaji gitu ya, kasarnya gitu ya. Tetapi tetap bekerja,
tetap mengajukan permohonan kenaikan gaji itu lebih baik lah. Karena mereka, saya tahu mereka tuh nggak seperti kita lah. Mereka tuh lebih terhormat gitu. Jadi janganlah, tetap melakukan pekerjaan, tetapi tetap mengajukan permohonan. Itu lebih baik daripada stop semuanya. Kasihan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kita mungkin bisa menunda, tapi mereka kan nggak bisa hidup. Mereka melanjutkan keluarga jauh lebih berharga. Cobalah kita melayani. Saya cuma pendapat saya gitu. Semoga hakim-hakim itu tergugah hatinya, mau membatalkan gitu. Ini namanya dia akan menyampaikan aspirasi, pendapatannya kurang. Sekarang harga akan naik, ya kan? Tahun 2022 itu kita kalau ke pasar itu bawa 100.000 itu udah cukup. Sekarang bawa 200.000 itu nggak cukup. Padahal kata pemerintah inflasinya cuma 2%, tapi harga naik 100%. Kopi kita kalau beli kopi itu tahun 2023 itu masih 120, sekarang udah 300.000 per kilonya. Belum beras tahun kemarin masih 8.500, sekarang udah 13.000. Tapi laporan dari BPS emang inflasinya rendah, makanya gaji nggak naik, tapi kenyataan di lapangan gajian itu nggak cukup. Tuh, jadi lebih bagus ya, lebih baik ya jujur juga saya nggak cukup minta naik, tapi penegakan hukum juga harus tetap berjalan, tegas, tetap berjalan, ya nggak jadi pada maling ya kan, nerima padanya tapi maling di belakangnya, selingkuh gitu. Makasih ya. Di negara kita kok ya segala sesuatu tanda kutip kayak di demo gitu, cuma ya hakim ini lebih terhormat lah ya, lebih cuti gitu. Ya kan buruh naik gaji harus demo gitu ya. Sekarang hakim juga mereka tuh udah, kalau menurut saya mereka pastinya udah menyampaikan lewat surat gitu ya. Pastinya lah, nggak mungkin langsung ambil keputusan se-ekstrim ini. Mereka kan orang terdidik semua tapi mungkin tidak ditanggapi. Kan di kita begitu, kalau halus-halus tidak ditanggapi. Kalau hakim cuma gaji segitu, terutama di daerah ya berat lah ya. Mereka kan nggak seperti kita yang pulang kantor, pergi kantor, enggak. Kadang sih dimutasi gitu ya. Jauh dari keluarga, perlu transportasi gitu. Keputusannya pengennya adil, pengennya independen, tapi sepertinya tidak luput dari pandangan pemerintah atau gimana ini. Perasaan ASN naik tiap tahun loh. Apalagi jelang pemilu itu jor-joran itu. Ya apa karena mereka jumlahnya sedikit ya, jadi tidak terlalu ngaruh dengan suara gitu. Jadi kalau pemilu ya wis lah santai aja gitu. Bagaimana yang gajinya sampai lebih dari 50 juta ordeng dibayarin ya gitu loh. Semua kalau pulsa dibayarin, listrik dibayarin, gimana? Sebenarnya gaji kalau bilang naik ya kita yang swasta lebih parah ya. Naik gaji nggak ada tunjangan, semuanya naik. Tapi wajar lah kalau hakim-hakim dinaikin gajinya. Kalau bisa dinaikin 10 kali lipat supaya nggak kong kali kong lah. Ya kan? Kalau gajinya kecil, di mana nggak tergoda dengan duit? Siapa sih yang nggak tergoda? Bohong deh, kecuali dia memang udah memutuskan untuk tidak hidup duniawi ya. Memang umurnya sudah ada dan kesadaran sendiri mencari kedamaian. Karena uang itu semua nggak bawa mati, benar kata mereka. Tapi kalau nggak ada uang, itu serasa mati. Iya sih, itu fakta. Kalau punya pacar, kalau nggak ada duit juga ngacrit. Gitu aja, itu duniawi sekali. Jadi wajar-wajar aja kalau hakim dinaikin gajinya berlipat-lipat, setuju. Cuman kalau ASN udahlah lebih dari cukup lah. Kalau soal ASN naik gaji seperti ibu yang tadi ya kan sudah sering naik gaji tunjangan karena ada kepentingan saat pemilu. Pensiunan semua dinaikin. Setelah dapat suara ada mayem. Nanti 5 tahun lagi kalau ada pemilu naik lagi. Kalau bisa begitu mah tiap tahun ya pemilu. Oh ya, justru nggak boleh tiap tahun. Mau 3 periode aja sama Megawati nggak boleh.
Coba boleh 3 periode, beda lagi ceritanya, iya kan? Jadi jujur aja, ASN punya gaji cukuplah, honorer yang bolehlah dinaiki. Banyak guru-guru kasihan tuh gajinya itu. Ya, okay. Kalau pegawai negeri, aduh, cobalah ke kantor, amburadul deh. Ya, sesuatu itu nggak kayak di DCA, papuk selesai. Coba masuk ke bank pemerintah, aduh, minta gini aja udah sulit setengah mati. Jadi sekilas kita bilang kalau mau adil itu nggak bisa. Kepentingan yang buat mereka adil. Ya, yang tidak diperlukan kayak buru-buru, ya apeslah nasibnya PHK melulu sekarang. Ya, nggak masuk akal ya. Bukankah hakim, jaksa segala itulah ASN, PNS ya toh? Terus kalau mereka nggak pernah naik itu kan omong kosong. Emangnya PNS atau ASN yang naik itu cuman tertentu di tempatnya Bu Sri Mulyani doang? Kan enggak, bisa dibunuh tuh Bu Sri, iya kan? Lah, jadi kayaknya sih enggak masuk akal ya. 1, 2, yang namanya kalau misalnya ya cuman tertentu aja yang naik, kayaknya Indonesia bisa gempar deh, gempa bumi. Terus kalau memang mereka 12 tahun nggak pernah naik dan bertahan, wah, kayaknya aku salut deh. Kenapa? Berarti mereka nggak korupsi kan, makanya demo kan? Kalau buruh kan demo karena nggak bisa korupsi, kecuali korupsi waktu doang. Tapi kalau hakim, jaksa kayak gitu-gitu kan bisa meras orang, kan bisa mengalihkan persoalan. Nah, kayaknya kok intriknya ini ada yang lain lagi ya. Tapi gini, by the way, apapun alasan mereka, jujur aja sejak kita reformasi, bukan cuman sejak kita reformasi, sebenarnya sejak Orba, kita itu memang hakim, jaksa, pengadilan kita itu bobrok, itu udah jelas pasti. Sekarang contoh ya, sejak reformasi sudah ganti jaksa agung tuh keberapa kali. Semuanya itu berafiliasi dengan partai politik. Jadi yang sekarang dengan partai politik yang rame-rame terus, yang suka playing victim. Terus sebelumnya itu dengan partai politik yang warnanya sky blue, oke? Terus sebelumnya lagi juga sama. Dan mereka itu juga kenapa kok berebut itu? Ngerti kan apa maksudnya? Terus pertanyaan saya, kenapa kok mereka-mereka yang maksudnya elit-elit itu kalau korupsi pasti nggak bisa tuntas? Nah, terus ditambah lagi, sekarang lagi heboh Mbak, di mana caleg yang udah terpilih diminta untuk mundur digantikan dengan keluarganya dan digantikan dengan orang yang mereka sukai atau mereka setor atau apalah, itu banyak banget. Dan sekarang ada yang kebetulan nuntut, oh ya Mbak Tia itu kan Mbak tahu kan? Iya tahu. Yang lalu diangkat, nah itu kebetulan kan dosen. Iya dosen, dia dosen psikologi. Nah, nggak tahu dosen ya. Nah, terus berarti apa? Itu salah satunya loh Mbak. Tapi ada lagi 2 yang senior juga diminta mundur terus digantikan oleh keluarga ketumnya. Celaka enggak? Terima kasih. Ini kalau ngomongin hakim ini tadi kan orang-orang ada banyak yang ngomong itu ASN kan naik tiap tahun. Kok dia mereka klaim nggak naik ya? Bingung ya? Nggak pernah naik Pak. Selama Jokowi nggak pernah naik. Terus kemudian kan ini selama Jokowi nggak pernah ada kenaikan Pak. Hakim ya. Terus STN DPC pada naik. Kalau zamannya ini dulu. Terus ini Bu, Mbak, kalau gitu impor kayak Bu Mila bilang aja, impor jasbo aja deh. Makasih ya. Pedagang-pedagang di Glodok di mana ya? Kalau hakim sidang, ya nggak? Tadi dia masa utang piutang tipu menipu kayaknya duit dong. Nah, dan
Lu berani bayar uang piro istilah gitu kan. Nah gitu. Tapi dia tuh sekarang sebenarnya hakim ya, dia cuti tuh, dia melanggar undang-undang tuh. Walaupun saya nggak ngerti hukum ya, dia kan tahu hukum dong, bener nggak? Cuti bersama 1.300 lebih. Ya pertama dia kan tahu dong hukum negara kita, mana bisa begitu kan? Pertama dia sudah pasti melanggar hukum. Itu cuti itu bukan masalah uang. Hakim tuh istilahnya kan banyak orang bilang, kalau hakim sidang tuh minta uang. Pasti, memang nggak semua mungkin ada, tapi rata-rata begitu. Soalnya saya punya anak merasakan usahanya diminta, nah, gitu dia. Jadi mereka tuh ada maksud apa gitu loh, ya nggak? Istilahnya ada udang di balik bakwan, tau nggak? Pasti dia bukan duitnya. So hakim Indonesia nama itu rusak, hakim jaksa semua kan citra jelek. Emang banyak bukti kok. KPK penegak hukum kan semuanya ya mungkin ada lah yang jujur ya, tapi udah langka. Banyak kan sih ya gitulah. Sontoloyo gitu. Saya rasa ada maksud apa tertentu. Mungkin masa Jokowi dia buat apa gitu, kita nggak tahu ya. Dia bukan masa uang. So mereka tuh istilahnya bahasa Jakarta tuh, hakim tuh duduk di daerah lahan basah tuh, sabetannya gede. Itu bahasa Jakarta. Ini hakimnya kok kayak apa ya, kayak nggak berpendidikan gitu ya. Mereka itu belum jabat sebagai hakim kan disumpah, tes, uji kelayakan segala macam, dan diseleksi dari ribuan pelamar atau kandidat yang ada. Dan setelah itu setelah teruji ada lagi tahap selanjutnya sampai akhirnya mereka itu menjadi hakim yang sekarang duduk di suatu pengadilan atau mengambil suatu perkara. Nah kalau sekarang mengajak beramai-ramai cuti bersama tuh nalurinya di mana itu? Dan mereka dikasih amanat oleh rakyat oleh negara untuk mengambil suatu kasus hukum supaya tercipta ketentraman negeri ini. Dan kalau mas kesejahteraan Mbak ya, ini apa aja ya, bukannya saya mendiskreditkan hakim. Dari 10 hakim yang ada, itu yang buruk mungkin. Seperti kita ketahui juga bahwa setiap ada perkara hakim biasa nggak menyebut hakim ya, pasti oknum ke pengadilan itu pasti bermain. Oknum pengadilan itu banyak ya, hakim, jaksa, panitera atau segala macam lah. Dan saya yakin mendapat begitu banyak ya pundi-pundi rupiah ya untuk mensejahterakan mereka. Jadi kalau alasannya untuk supaya tunjangan kinerjanya lebih baik itu nggak masuk akal. Selama ini kita lihat bahwa taruhlah kita lihat sebuah hakim di pengadilan negeri ya tingkat bawah aja lah, misalnya tingkat yang besar ya tingkat bawah aja lah. Mungkin mereka sebagai pegawai negeri golongan 4 ya atau golongan berapa? Mereka bisa mempunyai mobil mewah, bisa mempunyai villa, itu apakah masuk akal itu Mbak? Kalau diukur dengan kekayaan mereka, gaji mereka selama ini kan nggak mungkin terjadi ya kan? Tapi kalau mereka masih bisa bilangnya bahwa sejahteraannya kurang di mananya. Jadi mungkin saya bilang sih sebaiknya hal-hal kayak itu diurungkan lah, ditunda itu, jangan bikin negara ini makin kisruh gitu, yang memancing hukum lain atau instansi lain untuk ikutan melakukan hal serupa gitu aja Pak. Terima kasih. Nggak objektif juga, karena mereka ada kasus-kasus banyak juga tetap naik gaji. Ya mungkin sekarang mereka nggak terlalu berpengaruh di pemilu atau apa, jadi mereka nggak dinaikin dulu gajinya kan sebelum pemilu itu kan. Ya mungkin mereka mau minta kali, sekarang mau minta naik juga. Saya nggak bisa bilang naik gaji itu nggak boleh, menurut saya sih boleh. Tapi kalau soal penegakan hukumannya itu, jadi ini dua hal berbeda sih maksud saya sih. Kalau naik gaji ya harus naik gaji lah, kan inflasi. Ya kan? Nah penegakan hukum berbeda lagi, harusnya ya naik gaji tetap, kalau ada yang korupsi hukumannya diperberat, gitu aja sih. Oke, thank you. Iya, saya cuma mau pesan nama itu Ngkong Yansen. Kapan dia ada di tayangan tuh katanya ya, di situ ada Hakim Paukung namanya. Tolong dipanggil, tandingin tuh 1.000. Berapa sih hakim sini tuh sama Paukung satu, yang hakimnya tuh di atas jidatnya ada biji monyet. Kacang biji monyet, dia tahu dah. Begitu aja. Oke. Tanya Kong Yansen. Nanti ke sana panggil tuh hakim yang namanya Paukung, jidatnya tuh ada kayak
yang biji monyet. Waduh, itu hakim betul-betul tuh. Makasih ya. Kalau kita karyawan kan di swasta itu kan kalau kita kerja berdasarkan kinerja ya. Kalau masyarakat menilai hakim-hakim di Indonesia ini apa pantas gajinya naik kalau lihat dari kinerja pemberantasan korupsi yang hukuman vonisnya ringan banget, terus yang kejahatan kecil hukumannya ringan, kejahatan besar yang sampai yang kayak kemarin Perwira Sambo sampai sekarang juga nggak jelas hukumannya seperti apa. Ya masyarakat kalau menilai memang nggak pantas lah hakim-hakim di Indonesia ini gajinya dinaikkan, karena kalau di swasta itu kinerja dan prestasi itu yang paling utama. Lihat aja Bu sekarang kasus-kasus yang besar-besar itu semuanya menggantung, bonusnya ringan sekali. Bahkan kalau kasus korupsi kayak yang Indosuria itu berapa banyak nasabah yang dirugikan, itu apa? Pemiliknya bebas Bu. Bayangin aja rasa keadilannya di mana. Nah itu hakim apa pantas dinaikin gajinya? Saya rasa belum pantas lah. Saya bilang kinerja hakim di Indonesia itu nggak sebanding dengan prestasinya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali atas komentarnya yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.